Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sayang dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah adalah khataman nabiyyin. Rasulullah adalah penutup dari para nabi wa imamul mursalin, tapi pemimpin dari para nabi, dan umatnya pun disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan satu bulan khusus yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang tidak pernah diberikan oleh umat-umat terdahulu, khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahral ibadah wa syahras sa'adah wa syahral istifadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifaa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatidzat, dewan guru yang tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Begitu pula yang sama-sama kita hormati segenap kepengurusan DKM Masjid Jami' Al-Barakah, dari Dewan Pembina, Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, dan juga seluruh anggotanya yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudahan di dalam dakwanya Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan segala solusi di setiap permasalahan yang ada. Begitu pula dengan hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jamaah salat tarawih yang insya Allah mudah-mudahan selalu mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa pergi ke Madinah dan Mekah, dan juga berziarah ke makam Rasulullah, pulang-pulang bisa beli tanah. Amin apa? Emang gak mau beli tanah? Mau? Di mana beli tanahnya? Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan tegang-tegang mau sholat, santai aja. Bu, Pak, saya mau nanya sebelumnya nih. Ini mohon maaf, ini andai kata umpama, kalau seandainya di sebelah Masjid Al-Barakah ada masjid lagi ngadain sholat tarawih yang beda. Ini mohon maaf Ustaz, di sini berapa rakaat? 11. Ya kan ada yang 23 ya. Ada juga yang 11 4-4-3 gitu ya. Ada kan, masing-masing punya hujah, silakan aja. Misalnya di sini ada 11 rakaat, di sebelahnya ada 23. Kira-kira bapak-bapak pilih yang mana? 11 atau 23? 11 apa 23, Bu? 11. Pak, 11 apa 23? Emang begitu karakter kita, sama saya. Tapi kalau seandainya anak kita lamar kerjaan diterima di dua tempat, yang satu gajinya 5 juta, yang satu 10 juta, pilih mana? Curang loh. Giliran gaji mau gede, giliran ibadah mau, ulangi lagi, giliran gaji mau gede, giliran ibadah mau
sama saya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu karakter sifat manusia itu kayak gitu. Ibadahnya males, ibadahnya ogah-ogahan, tapi di sini kayaknya nggak ada nih, kayaknya rajin. Kayaknya habis subuh full ini, nggak pada tidur kayaknya. Tidur. Iktikaf kayaknya di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tahu bagaimana karakter sifat manusia itu seperti itu. Wabil khusus kalau seandainya kita lihat tilik sejarah, bagaimana umur umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu umurnya nggak jauh antara 60 sampai dengan 70 tahun. Yuk coba kita lihat bagaimana para nabi-nabi terdahulu disebutkan di dalam literatur sejarah, silakan dikonfirmasi kembali kebenarannya. Misalnya Nabi Adam alaihissalam itu usianya bisa mencapai 980 tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan usianya mencapai 1000 tahun. Nabi Zakaria mencapai 270 tahun. Umur umat Nabi berapa? 60 sampai dengan 70. Bahkan kata Nabi jarang yang mencapai melebihi daripada 70 tahun. 60 sama 70, 5 tahun aja kolesterol kering kambuh. Salat, ya Allah, dapat 2 rakaat salat tarawih, asam urat kambuh. Tuh ada yang begitu di sini. Ya Allah, kenapa? Ya itu adalah karakter kita. Sehingga totalitas ibadah kita itu jauh bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang usianya lebih daripada 100 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sayang dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah adalah khataman nabiyyin. Rasulullah adalah penutup dari para nabi wa imamul mursalin, tapi pemimpin dari para nabi, dan umatnya pun disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan 1 bulan khusus yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak pernah diberikan oleh umat-umat terdahulu, khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah bulan Ramadan. Nih, bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberikan khusus buat umat Nabi. Tidak pernah diberikan oleh umat-umat terdahulu. Sebab kenapa? Disebutkan dalam hadis dalam kitab An-Nafahatur Ramdaniyat karangan As-Sayyid Muhammad Al-Haddar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man takharraba bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi man siwa. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba bi khaslatin min khairin, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan 1 amalan sunnah, mendekatkan diri ikhlas karena Allah, takarrub ilallah dengan 1 amalan sunnah, kata Nabi, kana kaman adda faridatan fi man siwa, maka orang tersebut bagaikan dia itu mendapatkan ganjaran pahala, itu pahala wajib di luar bulan Ramadan. Salat sunnah rawatib kita, qabliyah ba'diyah, 2 rakaat sunnah kita laksanakan, bahkan niatnya sunnah, tapi khusus buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu diberikan ganjaran pahala wajib hanya spesial di bulan Ramadan. Duha kita 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat sunnah kita niatnya. Tapi kata Nabi, karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah memberikan ganjaran pahala wajib khusus buat umat Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim 1 huruf pahala wajib, mim 1 huruf
semuanya diberikan ganjaran pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita beruntung atau tidak? Beruntung. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedangkan yang wajib kata Nabi, man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi man siwa. Orang yang mengerjakan satu amalan wajib kata Nabi, satu wajib amalan di bulan puasa, maka Allah akan memberikan ganjaran 70 kali lipat sebagaimana di luar bulan Ramadan. Yuk kita mulai hitung-hitungan. Amalan wajib misalnya kita ambil sholat, mulai daripada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 kali kita sholat. Kalau seandainya satu hari kita menjalankan kefarduan kepada Allah dikali dengan 70, maka menjadi berapa? Berapa? 350. Ada apa dengan angka 350? Ternyata Pak, Bu, kalau seandainya kita lihat kalender Hijriah, bukan kalender Masehi, 1 tahun dari kalender Hijriah itu totalnya sekitar 354 lebih 4 hari. Anggap kita bulatkan 350. Maka kalau seandainya kita itu menjalankan 1 hari di bulan Ramadan 5 waktu tanpa ketinggalan, maka hakikatnya kita itu menjalankan kefarduan sholat 1 tahun. Kalau seandainya 30 hari, maka seperti kita ibadah sholat 30 tahun. Kalau seandainya 10 tahun kita menemui bulan Ramadan, maka kalau kita kalkulasikan seolah-olah mencapai 300 tahun, kalah umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 20 tahun dia menemui Ramadan, usianya bagaikan 600 tahun dia mendapatkan fadilah keutamaan dari bulan Ramadan. Belum nanti kalau seandainya kita iktikaf di malam 10 terakhir di bulan Ramadan, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seolah-olah ibadah bagaikan 1000 tahun, 83 tahun. Ini adalah bonus dari atas bonus yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya rugi Pak, Bu, kalau seandainya kalau kita bertemu dengan Ramadan tahun sekarang, kita tidak gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita tidak gunakan untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Sebab kenapa? Tidak ada jaminan tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat bertemu dengan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal. Lanjut jangan. Lanjut. Izin dulu saya, udah 15 menit masalahnya. Lanjut nih. Lah saya mah dibilang lanjut nih ketua DKM. Lanjut. Baik. Jam 11 nggak apa-apa pulang. Besok kerja. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana dengan amaliyah kita. Syekh Ibn Ruslan di dalam kitab Zubatnya beliau mengatakan, man amila bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya enggak akan pernah diterima, ditolak oleh Allah. Kita ambil satu saja di dalam perihal salat, Bu, Pak. Kita ambil satu sesuatu yang sangat sederhana, yaitu ketika kita sholat,
ketika kita mengawali rukun kedua ketika kita ingin menghadap Allah, yaitu ketika mengucapkan takbiratul ihram. Bu, yang dikatakan takbiratul ihram itu yang menjadi rukun daripada sholat, ngangkat tangan apa ngucap Allahu Akbar? Apa? Bukan mengangkat tangan. Berarti sah nggak sholatnya kalau seandainya ada saudara kita yang kagak ngangkat tangan? Sah atau tidak? Sah, betul. Disebutkan dalam kitab Kashifatus Syaja fi Sarhi Safinatun Najah oleh Al-Imam Nawawi. Ini berdasarkan mohon maaf ampura dari mazhab Imam Syafi'i. Sebab kenapa? Kebanyakan orang Indonesia adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi saya bahas di sini adalah berdasarkan fikihnya adalah fikih mazhab Imam Syafi'i yang dinukil dari kitab Kashifatus Syaja fi Sarhi Safinatun Najah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Apa kata beliau? Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar itu harus terpenuhi 16 syarat atau mencapai 17 syarat ketika mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kita bahas 17-17 sampai subuh ini. Kita ambil, kita petik beberapa saja sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang pertama, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka itu harus ditalaffuzkan. Artinya apa? Minimal kita terdengar oleh telinga kita sendiri seperti berbisik. Allahu Akbar. Kedengaran nggak kalau begitu? Kedengaran. Tapi jangan melalui takbiratul imam. Imam udah kenceng Allahu Akbar, di belakang nyelutuk Allahu Akbar, ngajakin perang itu mah. Aldinya lagi nyelutuk di pojok Allahu Akbar, rame di masjid. Ketika imam mengucapkan takbiratul ihram, maka kita mengucapkan Allahu Akbar itu minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi jangan cing-cing wae. Ngapain tadi ya? Ini dari sudut pandang perspektif mazhab Imam Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi beliau melanjutkan bahwa ketika seseorang mentalaffuzkan kalimat Allahu Akbar, maka secara sempurna semua huruf harus terdengar. Mulai daripada alif lam lam ha, alif kaf ba ro. Allahu Akbar. Jadi jangan kayak petasan jangwe. Allahu Akbar. Alif lam lam ha, alif kaf ba ro itu harus terdengar semua. Atau hanya awalnya saja Allah. Gak ada lanjutannya nih. Ini di dalam mazhab Imam Syafi'i kurang tepat. Maka harus kita menyempurnakan kata Allahu Akbar sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh para ulama kita. Selanjutnya, tidak boleh menambah huruf waw antara huruf alif dengan lam. Ini kadang-kadang kita main buruk-buruk saja. Sekarang mana lafaz Allah? Ada enggak lafaz Allah? Nah itu. Lafaz Allah tulisannya apa hurufnya? Alif, lam, lam, ha. Antara alif sama lam ada waw enggak? Tapi kadang-kadang kita sering nambah-nambahin. Kalau pejabat kita korupsi 980 triliun, dicurangin rakyat. Tapi kalau kita sholat nambah-nambahin antara alif dengan lam itu enggak ada waw, tiba-tiba ujuk-ujuk kata orang Betawi ada waw. Bagaimana? Ayo. Allahu Akbar.
Ada waw nggak di situ? Tapi sebenarnya ada nggak? Nggak ada. Tanya nih imam kita, kalau kita belajar tajwid, kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, antar pulang dari masjid sini, kita ambil kaca, kita di depan kaca, kita takbiratul ihram, kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, nih mulut masih monyong, salah. Allah. Alif lam innani anallah, bukannya innani anallah. Itu sedetil-detilnya ulama kita itu ketika mereka membahas talafut ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar. Atau kata Imam Nawawi menambah huruf waw antara lafzul jalalah dengan asma Allah, antara Allah dengan akbar. Seperti apa menjadinya? Allahu Akbar. Nah, ada waw tuh. Karena dia buru-buru, ibu-ibu mau kondangan, udah dikasih tahu, bawa cepetan mau kondangan, mobil udah ada, cepetan Allahu Akbar. Akhirnya ada waw antara Allah dengan akbar. Itu pun salah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kekurangan kita. Itulah perlunya kita itu datang ke majelis ta'lim. Itulah kita perlunya datang ke majelis-majelis ilmu. Sampai-sampai Imam Nawawi di dalam kitab Qawmi al-Tughyan ala manzumati syu'bul iman, beliau mengatakan, fayajibu fi kulli makan wa fi kulli masjidin faqihu yu'allimun nas wa yu'allimuhum. Maka wajib di setiap tempat, fi kulli makan wa fi qaryatin wa fi kulli masjid, di setiap masjid dalam satu riwayah itu maujudun faqihun, ada ulama yang ngerti tentang masalah fikih, yang mengaji tentang masalah fikih untuk mengajarkan tentang masalah bagaimana ibadah kepada Allah yang benar. Wajib. Makanya menjadi belajar fikih itu menjadi arkanuddin, yang diriwayatkan melalui hadis Jibril ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril ditanya, ya Rasulullah, ma huwal Islam? Ya Rasulullah, apa itu Islam? Lalu Rasulullah menjawab, Islam at-tasyhadu an la ilaha illallah wa iqimus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Maka rukun yang pertama ini melahirkan satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Wajib kita belajar. Bukannya tafsir nggak bagus, silakan belajar. Bukannya kita belajar itu sesuatu yang lain itu nggak bagus, silakan belajar. Tapi bagaimana dengan amaliyah ibadah kita kepada Allah? Panjang deh kalau kita bahas hadis Jibril. Yang kedua, kalau itu dari sudut pandang perspektif zahir ibadah kita kepada Allah, dari rukun-rukun salat, yang kedua adalah bagaimana qalbu kita yang harus kita benahi. Memang iblis nggak pernah melarang manusia untuk ibadah, nggak pernah. Setan gitu datang di depan rumah kita ngejegrek, ayo jangan sholat. Pernah nggak ada yang begitu? Nggak ada, nggak ada. Setan tuh nggak begitu. Iblis nggak ada begitu. Tapi yang gimana yang dimainkan? Yang dimainkan adalah qalbu kita, hati kita, hati kita yang dimainkan oleh iblis alaihi la'nah. Apa itu? Yaitu salah satu yang merusak amal ibadah adalah perbuatan riya. Kan kita hafal tuh salatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang salat. Kita salat, Bu. Kita salat tiap hari, tapi Allah mengatakan celaka. Yang pertama adalah yang lalai dari salat, yang kedua salatnya yura'un, ingin dilihat sama orang, ingin dipuji sama orang.
tinggal satu bareng sama mertua, dia lihat, aduh mertua gua ada di depan gak nih? Oh nggak ada, nanti ajalah tunggu keluarnya, nunggu mertua ada di depan. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Bahjatul Wasail fi Sharhil Masail yang disebut dengan riya? Ayat lubur rajulu fi qalbi. Apa itu riya? Riya adalah ketika seseorang di dalam hatinya menuntut, yura'una a'malahum, mereka itu ingin dilihat amal perbuatannya. Ketika jadi imam, Al-Baqarah dibaca. Tapi giliran sholat sendiri, yakul. Tahu yakul? Apa yakul? Kuliah sama kulhu disingkat jadi yakul, yang pendek-pendek. Ustaz itu mah masih panjang. Ada lagi yang paling pendek, surah apa? 3 ayat. Inna a'tayna sama kulhu. Itu ayat andalan Ustaz kalau mau buru-buru. Tapi giliran dia sholat jamaah, ingin dilihat, ingin dibilang hebat, ingin dipuji, senang dia. Hati-hati tuh yang kayak gitu. Ini adalah perusak daripada amal ibadah. Bagaimana untuk mengkajinya? Untuk menghindari daripada ini, maka salah satu ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu tasawuf. Itulah turunan daripada arkanuddin, yaitu ihsan, an ta'budallaha ka'annaka yarahu fa innahu yarahu fa innahu yaraka. Fikih, antara fikih dengan tasawuf enggak boleh lepas. Enggak boleh seseorang hanya dia itu mengandalkan fikihnya tanpa belajar manajemen qalbu, tanpa bagaimana dia itu membersihkan penyakit hati. Kata Imam Malik, beliau mengatakan, man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tafassaq. Man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tazandaq. Man tafaqqaha wa tawassafa faqad tahaqqaq. Barang siapa yang hanya mengandalkan ilmu fikih saja tapi tanpa belajar ilmu tasawuf, maka dia menjadi kafir zindik. Dan barang siapa yang hanya mengandalkan tasawuf saja tanpa fikih, maka dia itu menjadi orang yang disebut dengan orang munafik. Tapi kalau seandainya dia itu belajar tasawuf dan juga fikih, maka itulah yang disebut dengan hakikat daripada seseorang berpegang teguh tentang masalah syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kan kadang-kadang ada juga perempuan yang ngomong kayak gini, ya gua mah enggak apa-apa, enggak berjilbab, yang penting hati gua itu enggak ngomongin orang. Ada yang begitu. Ada. Kenapa? Dia hanya mengutamakan fikihnya aja, hanya mengatapi tentang masalah hatinya ada, tasawufnya ada, tapi fikihnya dia enggak mantepin. Tapi ada juga orang yang rajin masjid, sholat jamaahnya rajin, ngomongin orang masih demen. Ada yang begitu? Enggak ada sih. Nah itu perlu bagaimana dia itu mengkorek dan membersihkan penyakit hati. Yuk kita gunakan maksimal daripada bulan Ramadan ini. Kita bersihkan hati kita, kita bersihkan amal ibadah kita, kita benarkan tentang masalah fikih kita. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi alumni yang sesuai yang dikatakan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa dalam artian adalah menjalankan semua perintah Allah secara zahir dan batin dan menjauhkan larangan Allah baik yang zahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang tepat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.